Pernah nggak sih, kamu lagi scroll media sosial, tiba-tiba nemu video motivasi dengan musik dramatis, kutipan bombastis, dan suara lantang yang bilang, "Kamu bisa, jangan menyerah, dunia menunggumu jadi luar biasa." Awalnya, semangatmu langsung membara. Rasanya seperti dapat suntikan energi super. Tapi, 1 jam kemudian, ya gitu-gitu aja. Balik lagi ke mode mager, overthinking soal hidup, dan nanya ke diri sendiri, "Lah, terus gue harus gimana?" Motivasi itu enak, tapi kayak ngemil keripik pas lapar, bikin kenyang sesaat, tapi nggak menyelesaikan lapar sesungguhnya. Kita hidup di zaman yang katanya serba cepat, serba canggih, tapi anehnya bikin makin gampang cemas. Semua orang berlomba terlihat bahagia, sukses, produktif, dan punya hidup yang teratur. Tapi kalau kita jujur, banyak dari kita merasa kosong di dalam. Ada tekanan buat healing, tapi nggak tahu luka apa yang mau disembuhkan. Ada dorongan buat jadi versi terbaik diri sendiri, tapi tiap hari rasanya malah makin jauh dari itu. Dan yang bikin makin frustrasi, kita sering merasa bersalah karena kita udah denger banyak motivasi, tapi kok tetap stres juga. Nah, di titik ini, banyak orang mulai merasa ada yang kurang. Ada yang mencoba meditasi, ikut webinar produktivitas, nonton podcast self-help, atau ngelamar kerja ke tempat yang lebih punya work-life balance. Tapi ternyata, kemanapun kita pergi, diri kita sendiri tetap ikut. Dan kalau isi kepala kita belum diberesin, ya hidup akan tetap terasa berat, meskipun latar belakangnya berubah. Lalu muncul pertanyaan penting, apa mungkin kita butuh sesuatu yang lebih dari sekadar motivasi? Disinilah stoicisme mulai menarik perhatian. Bukan karena ini tren baru, justru sebaliknya. Ini ilmu kuno yang udah ada ribuan tahun lalu, tapi makin masuk akal di dunia modern yang makin bikin kepala penuh. Stoicisme bukan kata-kata penyemangat yang hanya enak didengar, tapi filosofi hidup yang menawarkan struktur berpikir. Bukan cuman yuk semangat, tapi yuk pikirin dulu apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Ini bukan buat menggantikan motivasi, tapi memberi dasar yang lebih kuat. Biar motivasi nggak sekadar jadi konsumsi emosional, tapi alat untuk bertindak dengan akal sehat. Dan yang paling menarik, stoicisme itu membumi banget. Nggak ribet, nggak sok pintar, dan nggak perlu kamus filsafat tebal buat ngerti. Dia hadir bukan buat membuatmu berhasil dalam ukuran dunia, tapi membantumu tetap tegak meski dunia jungkir balik. Stoicisme bilang, lo nggak bisa kendaliin hidup, tapi lu bisa kendaliin cara lu hidupin hidup itu. Dan kalimat sesederhana itu bisa jadi titik balik buat banyak orang yang selama ini merasa capek terus-menerus meski udah berusaha keras. Coba kita pikir bareng, waktu kita lagi stres, entah karena kerjaan yang gak kelar-kelar, pasangan yang lagi pasif-agresif, atau saldo rekening yang makin menyempit, biasanya yang kita cari adalah pelarian cepat. Makan enak, tidur lama, atau ya tadi, nonton video motivasi. Tapi setelah itu semua, realitas tetap ada. Tagihan tetap nunggu. Drama hidup tetap mengantri. Dan di momen itu, kita sadar bahwa semangat doang nggak cukup kalau kita nggak punya fondasi untuk berdiri tegak. Kita butuh sesuatu yang nggak cuma ngebakar semangat, tapi juga mendinginkan kepala. Nah, stoicisme masuk bukan buat ngasih euforia, tapi stabilitas. Filosofi ini intinya sederhana tapi dalam banget. Ada 2 jenis hal di dunia ini yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa. Dan semua penderitaan manusia seringkali datang dari ngotot, pengen ngatur hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa kita. Kita pengen orang suka sama kita. Kita pengen cuaca mendukung rencana kita. Kita pengen hidup lancar terus, tapi kenyataannya orang bisa berubah. Cuaca bisa nggak sesuai ramalan. Dan hidup kadang kayak sinetron jam 7 malam, plot twist terus. Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoik yang juga seorang kaisar Romawi, pernah bilang, kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya, bukan soal seberapa sempurna kondisi eksternal kita, tapi seberapa jernih dan stabil kita bisa berpikir. Stoicisme ngajarin bahwa dalam setiap kejadian, yang paling penting bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita memaknai dan merespons kejadian itu. Ini kayak punya remote control emosi sendiri.
Bukan buat menekan perasaan, tapi buat memilah mana yang perlu dikhawatirkan, mana yang cukup dihadapi dengan tenang. Bayangin kamu naik kapal di tengah badai. Motivasi mungkin akan bilang, "Ayo, kamu bisa lewati badai ini." Tapi stoicisme akan bilang, "Cek dulu kondisi kapalmu. Periksa angin, perbaiki layar, dan kendalikan arah kemudi." Badai nggak bisa kamu hilangkan, tapi kamu bisa belajar bertahan dan tetap jalan. Disinilah letak perbedaannya. Stoicisme mengembalikan kendali ke tangan kita, bukan dengan janji palsu, tapi dengan realitas yang jujur. Kita bisa memilih bagaimana cara kita hidup, meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan bagian terbaiknya, filosofi ini nggak butuh ritual aneh, nggak perlu jadi biksu, dan nggak minta kamu jadi sempurna. Stoicisme bisa dipraktikkan di kantor, di jalan, di rumah, bahkan saat kamu lagi ngantre beli kopi. Setiap kali kamu berhenti sejenak dan bilang, "Oke, ini bikin kesel, tapi reaksi gue tanggung jawab gue." Itu stoicisme sedang bekerja. Diam-diam, kamu sedang melatih pikiran untuk jadi kokoh. Bukan kebal, tapi lentur. Dan di dunia yang terus berubah kayak roller coaster, mungkin kelenturan mental seperti inilah yang lebih kita butuhkan daripada sekadar semangat yang meledak sesaat, lalu padam tak bersisa. Sekarang, mari kita bayangkan skenario yang mungkin sangat familiar. Kamu bangun pagi, dan seperti biasa, hidup sudah menyambut dengan kejutannya. HP penuh notifikasi dari grup kerja yang isinya lebih menegangkan dari sinopsis film thriller. Ada email bertanda merah dari bos yang jam kirimnya entah kenapa selalu dini hari. Belum sempat ngopi. Kamu udah kena serangan mental dari realitas hidup. Dan seolah belum cukup, ada anggota keluarga yang minta tolong hal remeh-temeh, sambil nyentil kamu yang katanya kerja dari rumah, tapi kok kayaknya nggak pernah bisa bantu. Naik darah? Pasti. Panik? Mungkin. Pengen kabur ke pegunungan? Tentu. Tapi disitulah bedanya kamu yang lagi belajar stoicisme. Bukannya langsung kebakaran jenggot atau marah-marah di IG story, kamu tarik napas, tahan sebentar, lalu kamu ngomong ke diri sendiri, "Oke, ini semua di luar kendali gue. Tapi cara gue merespons, itu gue yang atur." Ini bukan kalimat manis buat hiburan. Ini pilihan sadar buat nggak memperpanjang penderitaan, yang sebetulnya bisa dipangkas di awal. Karena kalau dipikir-pikir, seringkali yang bikin hidup makin berat bukan kejadian aslinya, tapi reaksi emosional kita yang menggulung kayak bola salju, makin lama makin gede. Stoicisme ngajarin kita prinsip keren bernama dichotomy of control, pemisahan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak. Kita nggak bisa kendalikan omongan orang, deadline mendadak, atau cuaca yang tiba-tiba hujan pas udah dandan rapi. Tapi kita bisa banget kendalikan cara berpikir kita, sikap kita, dan keputusan yang kita ambil setelahnya. Bayangkan kalau kamu bisa melewati satu hari saja dengan memegang kendali penuh atas pikiranmu, bukan dengan memaksakan diri buat bahagia, tapi dengan tenang menerima realitas tanpa drama. Rasanya bukan cuma damai, tapi seperti jadi versi upgrade dari dirimu sendiri. Inilah mengapa banyak orang yang belajar stoicisme bilang bahwa mereka merasa bebas. Bukan karena dunia jadi lebih baik, tapi karena mereka nggak jadi korban pikiran sendiri. Kita semua tahu rasanya dikendalikan oleh mood. Pagi cerah, kita semangat. Dapat kritik sedikit, langsung down. Lihat story mantan bahagia, kita malah galau. Itu tanda bahwa pikiran kita belum kita pegang sepenuhnya. Dan stoicisme datang bukan buat ngilangin emosi itu, tapi buat kasih kamu pegangan saat perasaan naik turun. Seperti punya rem darurat, tapi untuk jiwa. Kalau diibaratkan stoicisme itu kayak mental armor. Bukan berarti kamu nggak akan kena pukul, tapi kamu nggak gampang hancur. Kamu tetap bisa merasa sedih, kecewa, atau marah. Tapi kamu tahu bahwa emosi itu datang dan bisa pergi. Kamu nggak nempel di sana. Kamu tetap bisa ngelanjutin hidup tanpa perlu menenggelamkan diri dalam lautan pikiran negatif. Dan itu adalah kekuatan sesungguhnya. Bukan kekebalan dari rasa sakit, tapi kemampuan buat terus melangkah meski hati remuk dan pikiran ruwet. Karena kamu tahu, semua ini hanya sementara. Dan kamu punya pilihan untuk tidak bereaksi berlebihan. Nah,
Sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami tentang stoicisme. Banyak orang berpikir, wah, stoik itu berarti harus jadi kayak patung. Nggak boleh nangis, nggak boleh marah, harus tenang terus kayak abdi negara pas upacara. Padahal, itu salah besar. Stoicisme bukan ngajarin kamu buat jadi robot. Justru, stoicisme itu sangat manusiawi. Dia mengakui bahwa kita punya emosi, tapi ngajarin kita buat nggak jadi budak emosi. Coba deh pikirin gini. Kalau kamu naik mobil dan emosi kamu adalah penumpangnya, itu wajar. Tapi yang bahaya adalah kalau emosi itu yang duduk di balik kemudi. Karena kalau itu terjadi, siap-siap aja hidup kamu dibawa muter-muter ke jalan yang kamu nggak mau. Bisa-bisa kamu ngambek seharian, cuma gara-gara ucapan orang yang sebenarnya lupa mereka ngomong apa. Atau kamu bisa kehilangan kesempatan baik cuma karena lagi kesel dan nggak bisa berpikir jernih. Padahal, kamu tetap bisa marah, kecewa, bahkan nangis, tapi dengan kesadaran, bukan kebablasan. Para filsuf stoik seperti Seneca atau Epictetus bahkan nggak pernah bilang bahwa emosi itu buruk. Mereka bilang emosi itu alamiah. Yang jadi masalah adalah ketika kita bereaksi berdasarkan emosi tanpa berpikir. Misalnya, kamu lagi kesel banget sama teman kerja. Tanpa mikir panjang, kamu langsung balas emailnya pakai caps lock semua dan tambahan di akhir kalimat, padahal kamu tahu itu bentuk pasif agresif. Hasilnya, masalah makin besar. Nah, stoicisme ngajarin, sebelum bertindak, berhenti sebentar. Evaluasi, apakah ini di bawah kendali gue? Apakah gue akan nyesel setelah ini? Kalau iya, jangan. Dan inilah yang bikin stoicisme terasa membebaskan. Bukan karena kamu harus jadi datar kayak batu, tapi karena kamu mulai paham bahwa kamu boleh merasa, tanpa harus selalu ikut perasaan itu. Kamu punya ruang antara stimulus dan respons. Dan di ruang itu, kamu bisa memilih untuk bijak. Jadi pas kamu merasa tersinggung, kamu bisa bilang, gue kesal, tapi apakah ini layak buat bikin mood gue hancur seharian? Kalau jawabannya enggak, ya tinggalin. Move on. Fokus ke hal yang bisa kamu kontrol. Simple? Enggak juga. Tapi makin kamu latihan, makin kamu jago. Emosi itu seperti cuaca. Nggak bisa kamu larang datang, tapi kamu bisa belajar bawa payung. Dan stoicisme adalah payungnya. Nggak akan bikin kamu anti hujan, tapi bikin kamu nggak kebasahan. Nggak akan bikin kamu anti sedih, tapi bikin kamu nggak tenggelam dalam kesedihan. Dan ini berlaku untuk semua orang. Dari yang kerja kantoran sampai yang lagi merintis usaha, dari mahasiswa sampai ibu rumah tangga. Karena pada akhirnya, semua kita akan ketemu masalah, tapi nggak semua orang punya cara bijak untuk menyikapinya. Dengan stoicisme, kamu bukan cuma diajarin buat berpikir tenang, tapi juga buat tetap jadi manusia yang nggak gampang dibajak emosi. Sekarang mungkin kamu mikir, oke, gue tertarik, tapi ini kayaknya butuh proses panjang ya. Dan, ya, betul. Stoicisme bukan tips 5 menit buat jadi bahagia. Ini bukan kayak aplikasi meditasi yang sekali klik langsung tenang. Ini bukan self-help yang janjikan sukses dalam seminggu. Stoicisme itu lebih kayak pola makan sehat daripada diet ekstrim. Hasilnya nggak instan, tapi bikin kamu bertahan panjang. Filosofi ini nggak menjanjikan kamu hidup tanpa masalah, tapi dia ngajarin kamu cara menghadapi masalah dengan kepala dingin, hati mantap, dan kaki tetap melangkah. Dan kerennya, stoicisme bukan cuma buat momen-momen berat kayak kehilangan, kegagalan, atau konflik. Dia bisa diterapin di hal-hal kecil sehari-hari, hal-hal yang sering bikin kita kesel tapi nggak sadar. Misalnya, antrian panjang pas lagi buru-buru, orang yang nyalip di jalan terus nggak pakai sein, atau teman nongkrong yang cancel janji 10 menit sebelum ketemuan. Dulu, kamu mungkin langsung naik darah. Tapi, sekarang, dengan stoicisme sebagai teman mikir, kamu bisa senyum miris dan bilang dalam hati, yang bisa gue kontrol cuman respon gue. Dia nyebelin, tapi hidup gue nggak boleh rusak gara-gara satu orang yang nggak tahu sopan santun. Itu bukan menyerah, itu bukan apatis. Itu bentuk kekuatan mental. Karena jujur aja, perlu keberanian buat nggak reaktif. Perlu latihan buat nggak langsung ikut gelombang emosi. Perlu keteguhan buat bilang ke diri sendiri, gue nggak akan buang-buang energi buat hal yang nggak bisa gue atur. Dan inilah yang ngebentuk mental tahan banting. Bukan yang keras kepala atau dingin, tapi yang lentur.
Kayak bambu, dia bisa goyang saat angin kencang, tapi nggak patah. Dia tetap berdiri, menunggu badai reda, lalu kembali tegak. Itu stoik sejati. Selain itu, stoicisme juga mengajarkan kamu buat bersyukur, bukan yang palsu atau dibuat-buat. Tapi bersyukur karena kamu sadar, masih banyak hal dalam hidup ini yang tetap berjalan baik, meskipun nggak sempurna. Kamu belajar buat nerima kehilangan tanpa kehilangan diri. Kamu bisa kecewa tanpa jadi pahit. Kamu bisa tetap mencoba, meskipun tahu hasil akhirnya nggak bisa kamu kontrol sepenuhnya. Dan di dunia yang makin nggak pasti, kemampuan kayak gini tuh bukan cuma berharga, tapi bisa jadi penyelamat mentalmu. Jadi, jangan bayangkan stoicisme sebagai semacam jurus rahasia untuk jadi manusia super. Tapi anggaplah dia sebagai kawan bijak yang ngingetin kamu setiap hari. Tenang, fokus, lakuin yang bisa kamu kontrol. Dan lama-lama, kamu nggak cuma lebih tenang, kamu jadi lebih kuat. Bukan kuat karena nggak punya masalah, tapi kuat karena tahu cara menghadapi masalah. Kamu nggak jadi sempurna, tapi kamu jadi lebih hadir, lebih sadar, dan lebih manusia. Dan itu, teman-teman, adalah pencapaian yang luar biasa di tengah dunia yang makin ribut dan penuh tuntutan. Nah, kalau kamu ngerasa selama ini hidupmu kayak roller coaster emosi dan kamu capek banget ngandelin motivasi yang cuma bertahan semalam, mungkin ini saatnya kamu kenalan lebih dalam sama stoicisme. Mulai pelan-pelan, gak usah buru-buru jadi Marcus Aurelius 2.0. Cukup mulai dari satu pertanyaan tiap hari. Hal ini bisa gue kontrol atau enggak sih? Dari situ, kamu akan pelan-pelan ngebentuk cara berpikir yang lebih jernih, lebih tangguh, dan gak gampang kebawa drama hidup. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa klik like biar algoritma juga belajar stoik. Share juga ke temanmu yang suka overthinking biar mereka tahu. Mungkin yang mereka cari bukan motivasi, tapi filosofi hidup yang ngasih ketenangan. Dan kalau kamu belum subscribe, ya ayo dong, biar kita bisa bareng-bareng belajar jadi manusia yang gak gampang baper, tapi tetap punya hati. Yang gak cuma ingin sukses, tapi juga ingin waras. Komen juga di bawah, hal apa sih yang paling sering bikin kamu kehilangan kendali? Kita ngobrol bareng di kolom komentar, dan siapa tahu bisa saling menguatkan. Ingat, di dunia yang ribut ini, kamu punya satu kekuatan super, cara berpikirmu. Dan stoicisme bisa jadi alat buat mempertajam kekuatan itu. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan seperti kata para stoik, amor fati, cintai takdirmu, bahkan yang pahit, karena disitulah jiwa dibentuk jadi lebih kuat.